Ada orang yang beberapa kali menemani sang penyerang tersebut, namun saat kejadian orang itu tidak tampak. Dan semua masjid yang imamnya diserang, semua masjidnya bangunannya tidak menggunakan CCTV. Ini agak sulit kemudian untuk mengatakan sebuah bukan kejanggalan. Ini adalah kejanggalan yang harus dikupas. Dan kemudian ketika diperiksa, semua pelakunya dinyatakan sebagai tidak waras. Dan sekarang lagi anehnya, ada yang mengatakan, penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu mode lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu. Dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Dan mungkin di dalam anggota saya ada dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana. Mungkin sasarannya di bagian leher atau dada, tapi karena saya ada sedikit bergerak, qadarullah, bukan karena saya punya kelebihan atau hebat, akhirnya tertusuk di bagian tangan saya. Kemudian begitu saya berdiri, padahal orangnya kurus, masih muda, mungkin antara 23, 24 tahun, tapi posisi memake cara, mohon maaf, bukan orang biasa, orang terlatih. Artinya cara kan itu sangat kuat. Padahal dia kurus, kalau saya tahan dia pakai tangan, dia udah mungkin bisa bergerak. Tapi fisik yang begitu kecil, kurus, bisa memiliki kekuatan, tusuk sampai hampir 7 dan 8 cm. Masuk pisaunya. Ketika saya bangun, masih posisi dia menahan. Tapi ketika saya bergerak cepat, patah. Kemudian penghapusan sejarah pemberontakan PKI. Siapa lagi kalau bukan PKI? PKI ini sudah final, tidak akan bangkit lagi. Omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak. PKI akan bangkit kembali. PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang. Disebut pengkhianatan G13 PKI itu adalah bersumber dari hoax, ya. Hoax itu artinya satu kebohongan. Hati-hati kalian. Terlalu banyak munafik di negara ini. Tidak mungkin si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup kalau kita tidak berbuat bagi para ulama? Saya bukan ulama. Saya hanyalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kekafiran, dari kegelapan hidup, Allah berikan hidayah Islam. Dan sejak saya masuk Islam, sampai hari ini tidak pernah berhenti menegakkan Islam. Kelihatannya punya kriteria khusus, termasuk Syekh Ali Jabir. Syekh Ali adalah aktivis yang komat, dan beliau juga ikut serta dalam 411 dan 212 dan salah satu korban juga. Jatuhkan lagi, berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi, berdiri lagi. PKI itu bukan hanya dilihat permukaan, tetapi di bawah permukaan. Yang lebih berbahaya lagi, PKI berbahaya. Itu bukan bidang kita kan. Itu kan bidangnya polisi ya. Tapi kita menghimbau supaya segera bisa terungkap ya. Dan orang gila ini pinter. Sasarannya itu cuma kiai, tokoh agama, kok nggak Kapolri? Kok orang gila tahunya cuma kiai-kiai saja sama tokoh agama. Semua orang waras tahu ini skenario. Kok cepet kali begitu tiba-tiba gila. Sekitar tahun 2018 juga terjadi rentetan penganiayaan terhadap pemuka agama. Sebagian bahkan sampai kehilangan nyawa. Namun sepanjang ingatan saya juga berjalan, seluruh kasus tersebut berhenti pada dalih, pada klaim, pada sebutan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa. Tidak pernah diceritakan atau disampaikan pada publik secara gamblang apa tipe gangguan jiwanya dan kapan gerangan tipe. Assalamualaikum, Syekh. Alhamdulillah. Sehat, barakallahu fiik. Like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Follow Instagram saya @jordanliono. Ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. 3, 2, 1. Ada orang yang beberapa kali menemani sang penyerang tersebut, namun saat kejadian orang itu tidak tampak. Dan semua masjid yang imamnya diserang,
semua masjidnya bangunannya tidak menggunakan CCTV. Ini agak sulit kemudian untuk mengatakan sebuah bukan kejanggalan. Ini adalah kejanggalan yang harus dikupas, dan kemudian ketika diperiksa semua pelakunya dinyatakan sebagai tidak waras. Sampai media takut, nggak berani untuk menayangkan film itu kembali, saudara. Nah, ini fakta, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final, tidak akan bangkit lagi. Omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang, saudara. Kemudian baik yang kelima, saudara, putra-putri PKI keturunannya masuk ke partai-partai politik, masuk ke instansi lembaga-lembaga negara, saudara. Dan dari sanalah, saudara, mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk keuntungan PKI. Tidak campur urusan ekonomi negeri ini, saudara. Tapi kalau sudah bantuan dari negara komunis Cina ke Indonesia dengan kompensasi tenaga kerja yang masuk Indonesia, wajib untuk diwaspadai, saudara. Nah, kemudian jangan lupa yang ke-10, saudara. Ada beberapa parpol, bukan satu, yang terang-terangan mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat Cina untuk ikut pendidikan politik. Mereka dididik oleh Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa? Ya, itu hak partai tersebut, itu hak pribadinya, saya tidak ikut campur. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk mewaspadai partai-partai yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Saya ingatkan teori dominonya Pak Ali Murtopo. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja, kirim sejuta mati, dia isi orang terus. Yang penting senjatanya udah ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangunan-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang isi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu, siapa yang beli kok bisa laku bener? Oh, dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan, Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme. Karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia, kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah, bahkan legislatif kita sudah kemasukan dan sudah mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijaksanaan. Ini yang harus kita bersihkan. Dan sekarang lagi anehnya, ada yang mengatakan penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu mode lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu. Dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Dan mungkin di dalam anggota saya ada, di dalam FPI yang mungkin ada, yang pakai baju-baju kiai sekarang yang mengadu domba dan segala macam jadi dukun juga banyak. Apabila pemerintah melalui aparatnya tidak bisa menegakkan hukum di negara ini, maka kita bersama-sama akan menegakkan hukum kepada mereka-mereka yang Pancasilais. Terima kasih. Mungkin sasarannya di bagian leher atau dada, tapi karena saya ada sedikit bergerak, qadarullah, bukan karena saya punya kelebihan atau hebat, akhirnya tertusuk di bagian tangan saya. Kemudian begitu saya berdiri,
Padahal orangnya kurus, masih muda, mungkin antara 23, 24 tahun. Tapi Bu Sisi memake cara, mohon maaf, bukan orang biasa, orang terlatih. Artinya cara kan itu sangat kuat. Padahal dia kurus, kalau saya tahan dia pakai tangan, dia udah mungkin bisa bergerak. Tapi fisik yang begitu kecil, kurus, bisa memiliki kekuatan tusuk sampai hampir 7 dan 8 cm masuk pisaunya. Ketika saya bangun, masih posisi dia menahan. Tapi ketika saya bergerak cepat, patah. Kepada ulama besar, kepada tokoh Islam, kepada Syekh Ali Jabir, yang dilakukan oleh pengikut-pengikut komunis. Mengapa saya katakan komunis? Karena yang anti ulama, yang anti tokoh-tokoh agama, yang anti agama adalah PKI, komunis. Mendengar peristiwa ini darah kami mendidih. Dimanapun saudara-saudaraku berada, ini adalah merupakan sebuah peringatan yang keras yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa penganiaya yang melakukan tindak pidana terhadap para ulama adalah mereka yang anti terhadap Pancasila, mereka yang anti terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Karena Syekh Muhammad Ali Jabir bersentuhan erat dengan kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim. Kutinggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua. Jika kalian berpegang kepada dua hal itu, maka kalian akan selamat dunia wal akhirat. Al-Quran dan hadis. Kepada seluruh jamaah yang betul-betul jujur terhadap agama ini, yang betul-betul mencintai agama ini, yang tidak pura-pura, yang tidak munafik terhadap agama ini. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup kalau kita tidak berbuat bagi para ulama? Saya bukan ulama. Saya hanyalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kekafiran, dari kegelapan hidup, Allah berikan hidayah Islam. Dan sejak saya masuk Islam, sampai hari ini tidak pernah berhenti menegakkan Islam. Terlalu banyak munafik di negara ini. Tidak mungkin si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Kondusif negara ini kalau ada tidak senang dengan para ulama, tidak senang dengan para ustadz, jujur bicara. Hati-hati kalian. PKI itu bukan hanya dilihat permukaan, tetapi di bawah permukaan. Yang lebih berbahaya lagi, PKI berbahaya. Yang lebih berbahaya neokapitalisme, neoliberalisme. Maaf Pak polisi yang hadir, Syekh Ali dan semua yang hadir ya. Ini bukan kasus pertama. Dan semua kasusnya itu divonis pelakunya, tersangkanya adalah gila. Dan pertanyaan netizen yang kita himpun, mengapa orang gila itu bisa memilih korban? Dan korbannya dai. Kalau dari 10 yang ditusuk itu cuma 1, itu kita bisa berkata itu mungkin kebetulan. Ini kenapa orang gila itu selalu menyecer para dai? Bagaimana koneksitas antara dai dan orang gila? Kenapa orang-orang gila itu yang dicecer itu dai? Kita meminta dan kita sangat percaya kepada kepolisian, dan kita meminta kepolisian jangan cepat-cepat memvonis gila dan melihat koneksitasnya. Di ranah sosmed itu lebih dahsyat loh. Lebih kejam, lebih memalukan gitu loh. Mencela, memfitnah, memaki para dai, para habaib, kelihatannya punya kriteria khusus. Termasuk Syekh Ali Jabir. Syekh Ali adalah aktivis yang komat, dan beliau juga ikut serta dalam 411 dan 212 dan salah satu korban juga. Hari ini saya pun mendapatkan fitnah. Sebagian bahkan sampai kehilangan nyawa. Namun sepanjang ingatan saya juga berjalan, seluruh kasus tersebut berhenti pada dalih, pada klaim, pada sebutan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa. Tidak pernah diceritakan atau disampaikan kepada publik secara gamblang apa tipe gangguan jiwanya dan kapan gerangan tipe. Dan orang gila ini pinter, sasarannya itu cuma kiai, tokoh agama, kok nggak Kapolri? Orang gila taunya cuma kiai-kiai saja sama tokoh agama. Semua orang waras tahu ini skenario. Imam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh mau ditikam sedang sholat. Diamankan oleh jemaah di belakang. Belum diperiksa ke rumah sakit, gila sudah tahu gila. Cepat sekali gitu, gila. Kok cepat sekali begitu tiba-tiba gila. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis sekali. Tapi kalau cara-cara yang sebelumnya ada pertemuan dan lain-lain menghasut sana menghasut sini,
Ini nanti timbul pertumpahan darah ini, dan lebih bahaya dari 65. Saya ingatkan, ya, berkali-kali saya ingatkan. Tapi kalau terjadi, yang penting saya sudah ingatkan. Melalui pertemuan ini, saya mengajak saudara-saudara semua yang tergabung dalam berbagai ormas, baik ormas kepemudaan, ormas berupaya terus untuk menggugah. Sama dengan Komisi 8, kita sesalkan sekali kejadian itu, dan mestinya dengan alasan apapun orang tidak boleh melakukan hal seperti itu. Apalagi ulama. Ulama itu kan wakilnya Nabi di muka bumi ini. Ya mestinya kita taat sama beliau, apa yang mereka sampaikan jadi bekal buat kita semua. Apapun alasan itu luar biasa, tidak boleh terulang. Tapi mudah-mudahan polisi bisa segera mengungkap apa motivasi di balik itu, dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi ke depan. Nah, itu bukan bidang kita kan. Itu kan bidangnya polisi ya. Tapi kita menghimbau supaya segera bisa terungkap ya. Bagaimana pendapat dari Anda semua setelah melihat video yang kita saksikan bersama? Tuliskan tanggapan Anda di bawah video ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya.